Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada bab baru, babun harfud dali, bab hadis-hadis yang dimulai dengan huruf dal. Hadis nomor 4165. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu obatilah mardakum, orang-orang yang sakit di antara kalian, bisadaqah, dengan cara bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh Ibnu Hibban di dalam kitab As-Sawab dari Abu Umamah, dan hadis ini derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Ada dua catatan. Catatan yang pertama, ini diriwayatkan oleh Abu Syekh, padahal juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Baihaqi itu lebih populer daripada Abu Syekh, sehingga takhrij hadis ini termasuk satu kekurangan. Dan ini biasa, seorang ulama itu manusia biasa, sehingga kadang-kadang ada kesalahan atau kekurangan. Di sini tidak salah sebenarnya, hanya kurang ya. Ang Baihaqi meriwayatkan malah tidak disebutkan, sementara Abu Syekh yang kurang populer malah disebutkan. Ini dari sisi ilmu takhrij kurang pas. Catatan yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan disyariatkannya melakukan pengobatan secara rohani. Maka para ulama mengatakan pengobatan itu ada dua macam. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Pengobatan jasmani misalnya kita jalan-jalan supaya sehat, lari-lari supaya sehat, minum obat supaya sembuh. Kalau rohani ini yang nggak ada kaitannya dengan jasmani, ya misalnya membaca Quran untuk meruqyah orang yang sakit, membaca wirid-wirid, membaca doa-doa, demikian juga sedekah. Apa kaitannya sedekah dengan apa? Sakit. Ternyata ada kaitannya. Dengan sebab sedekah kita dekat kepada Allah, maka dengan dekat kepada Allah, Allah pun akan kasih kita kesembuhan dari sakit. Maka kalau ada di antara keluarga kita yang sakit, apakah ibu ataukah anak ataukah istri, silahkan sedekah dengan niatan untuk kesembuhan orang sakit tadi. Tetap ada pahala sedekah dan ada efek untuk kesembuhannya. Hadis 1416, dawu obatilah mardakum, orang-orang sakit kalian bisadaqah, dengan sedekah. Sampai di sini sahih. Adapun kalimat berikutnya dhaif. Fa innaha, karena sesungguhnya sedekah itu tadfa'u ankum, menolak dari kalian al-amrada, penyakit-penyakit, wal a'rada, dan kehormatan-kehormatan. Jadi kalimat pertama dari hadis ini sahih karena sesuai dengan hadis sebelumnya, tapi kalimat yang kedua dari hadis ini dhaif karena sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, dari sisi makna kita temukan hadis yang mirip-mirip. Zabbu itu artinya apa namanya? Selamatkanlah atau belalah. Zabbu, belalah atau selamatkanlah an a'radikum, kehormatan kalian, bi amwalikum, dengan harta kalian. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya sahih.
Apa maksudnya? Menyelamatkan kehormatan kita dengan harta kita, yaitu kita sedekah supaya tidak dikatakan pelit misalnya. Karena pernah Pak, saya naik bis, kemudian ada penggitar datang, saya nggak mau ngasih uang karena penggitarnya masih muda, masih bisa kerja, itu tidak berhak untuk dikasih seperti itu. Maka dia mengatakan, Pak Haji kok cuma pelit men, karena saya pakai peci ini. Nah, dianggap apa? Pak Haji yang pelit nih. Nah, supaya tidak dicela seperti itu, maka dzabbu an a'radikum bi amwalikum. Kalau dulu biasanya para penyair penyair itu kalau menggubah syair memuji kita tujuannya supaya kasih duit. Nah, kalau tidak dikasih duit, nanti dia akan menggubah syair yang lain mencela-cela kita. Nah, supaya tidak dicela-cela oleh ahli syair tadi, kasih duit. Itulah makna membela atau menyelamatkan kehormatan kita dari dengan harta kita. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa kalau kita ingin sakit yang diderita itu cepat hilang, cepat, maka caranya adalah sedekah dengan sesuatu yang paling kita sukai. Maka nanti kesembuhannya juga akan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan hal itu di dalam ayat yang lain dalam Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapati kebaikan sampai kalian itu menginfakkan dari sebagian yang kalian sukai. Ali Imran 92. Nah, maka para ulama-ulama khawas, mereka itu kalau mempunyai suatu hajat apapun juga, itu biasanya dimulai dengan sedekah. Tidak hanya orang sakit saja, tidak hanya untuk menyelesaikan penyakit, tapi juga untuk semua hajat. Hajat untuk menyembuhkan penyakit, hajat untuk pengen haji, hajat untuk supaya anak-anaknya yang nakal-nakal jadi soleh-soleh, hajat untuk supaya istrinya yang tidak manut jadi manut, hajat supaya suaminya yang kasar jadi tidak kasar. Semuanya itu dimulai dengan sedekah. Ada seorang kiai dari Rembang, dia ditanya, Pak Yai, anak-anak panjenengan itu kok soleh-soleh, kok manut-manut, itu kuncinya apa? Maka Pak Yai ini mengatakan, kuncinya ya apa toh cung, aku ya malahnya podo karo lian-lian ini. Tapi kalau kamu pengen melakukan seperti apa yang saya lakukan, setiap kali kamu sedekah itu untuk anak-anakmu, kata beliau. Kalau kamu sedekah untuk orang tuamu, itu yang dapat cuma 2 orang, kamu sama orang tuamu. Tapi kalau kamu sedekah untuk anakmu, maka yang dapat banyak orang. Anakmu dapat, kamu dapat, orang tuamu dapat, kemudian mbahmu dapat, semua ke atas. Kenapa? Karena anak atau cucu yang beramal, ini pahalanya ngalir ke atas, ke bapaknya. Atasnya lagi siapa? Mbahnya. Atasnya lagi siapa? Karena munculnya cucu itu gara-gara bapaknya yang ke atas itu. Nah, sehingga kata beliau, kalau saya membiasakan diri setiap sedekah itu saya niatkan untuk anak-anak saya. Maka hajat beliau berarti, ya Allah jadikanlah anak-anak saya ini orang-orang yang soleh, sedekah. Setiap hari masuk ke masjid, masukkan uang ke dalam kotak infak, ya Allah solehkanlah anak-anak saya. Ya Allah jadikanlah anak-anak saya akhlaknya baik. Nah, itu kata beliau seperti itu. Ini mirip dengan hadis ini tadi. 67. Tibahu menyamak al-adimi kulit. Itu adalah tuhuruhu, sucinya. Yang dimaksud kulit ini adalah kulit dari binatang yang sudah menjadi bangkai. Itu kan najis. Nah, supaya tidak najis caranya adalah disamak. Disamak itu bagaimana? Dihilangkan lengket-lengket yang ada pada bagian dalam kulit. Kalau sudah lenyap lengketnya, nah itu berarti sudah disamak. Dengan apa menghilangkannya? Terserah. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya dengan warakus salam, dengan daun salam. Kemudian ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya
kalau ada binatang bangkai, misalnya kambing, kemudian kulitnya sudah disamak, maka itu sudah suci kulitnya, tapi suci untuk dipakai bukan untuk dimakan. Kalau dimakan tetap haram. Tapi kalau dipakai, misalnya dipakai untuk setut, dipakai untuk tas, dipakai untuk sajadah, nah itu semuanya boleh. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, tidak bisa menyamak kulit yang najis menjadi suci, nggak bisa. Imam Ahmad berdalil dengan hadis dalam kitab Sunan bahwasanya Rasulullah sebelum wafat atau menjelang wafat itu kemudian sudah melarang jangan lagi mengambil manfaat dari kulit-kulit binatang yang sudah bangkai. Tapi dijawab oleh jumhur ulama, hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad itu hadisnya tidak sahih. Nah, kalau hadis tidak sahih tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka lebih kuat pendapat jumhur ulama. 168 Dibaru menyamak juludil maitah, kulitnya bangkai, itu adalah tuhuruha, sucinya, sama dengan sebelumnya. 69 juga sama, dibaru menyamak kulli ihabin, setiap kulit itu adalah tuhuruhu, sucinya. Nah, gara-gara kata-kata kullu ihab, setiap kulit, ini muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas para ulama, ini adalah setiap kulit binatang selain khinzir atau babi. Kalau babi nggak bisa. Demikian juga anjing. Pokoknya najisnya mughalladhah, maka tidak bisa disamak menjadi suci, nggak bisa. Kalau yang najisnya biasa masih bisa. Ular. Nah, ular itu najisnya bukan najis yang mughalladhah, maka masih bisa menurut sebagian. Menyelisih mereka Al-Imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan kullu ihab, setiap kulit itu ya setiap, berarti babi pun juga bisa, anjing pun juga bisa. Tapi kata para ulama, ini adalah ghaflah, ini adalah pendapat orang yang lalai, tidak paham bahwasanya najis mughalladhah itu tidak bisa dibersihkan dengan cara disamak. Terus yang mayoritas ulama tadi yang mengatakan selain babi sama anjing, apakah masih ada perselisihan? Ada. Pendapat pertama mazhab Syafi'i mengatakan ini berlaku untuk setiap bangkai, baik yang hewannya halal dimakan maupun yang tidak halal dimakan. Yang halal dimakan misalnya kambing, yang haram dimakan misalnya tadi ular. Nah, ular itu kan awalnya haram dimakan, tapi kalau kulitnya itu sudah disamak, maka menurut mazhab Syafi'i bisa dipakai. Jadi dipakai untuk setut misalnya, ya. Hanya saja memang nanti harus kita rinci lagi, untuk binatang-binatang buas tidak boleh untuk dijadikan sebagai pakaian atau didudui, nggak boleh, ya. Tapi bukan selain binatang-binatang buas, maka masih bisa dipakai untuk pakaian dan didudui dan sebagainya. Pendapat yang kedua mazhab Maliki ini menyempitkan. Kata mazhab Maliki ini khusus hewan-hewan yang boleh dimakan. Kambing asalnya boleh dimakan, tapi karena bangkai tidak boleh dimakan. Nah, yang masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Jadi menurut mereka khusus yang bisa dimakan. Karena waktu itu ada kasus Rasulullah melihat ada orang menyeret kambing bangkai. Maka Rasulullah bertanya, "Loh, kenapa itu kambingnya? Ini mau dibuang ya Rasulullah, karena sudah bangkai." Maka beliau mengatakan, kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Lah ini bicara tentang kambing, sehingga jangan diperluaskan kepada yang lain-lain. Itu kata mazhab Maliki. Dan memang mazhab Maliki itu dalam banyak hal dia itu pendapatnya menyempitkan. Contohnya misalnya tentang akikoh, ya. Akikoh menurut mazhab Maliki atau Imam Malik khusus hari ke-7 ta'til, nggak bisa yang lain. Sebelumnya nggak bisa, setelahnya nggak bisa. Kalau sudah kelewat hari ke-7 ya sudah, habis waktunya, nggak bisa akikoh lagi. Misalnya saya salah ngitung,
Saya kira akikahnya itu adalah hari Sabtu. Ternyata akikahnya mestinya hari Jumat. Hari Sabtu saya mau akikah, ternyata baru sadar, loh ternyata yang benar Jumat kemarin. Nah seperti itu dalam mazhab Maliki udah nggak bisa akikah lagi karena sudah habis waktunya. Kemudian 70, dabba telah merembet ilaikum kepada kalian wahai umat Islam daul umam, penyakitnya umat qablakum sebelum kalian, ahli kitab Yahudi Nasrani. Penyakit yang pertama adalah al-hasad, iri. Penyakit yang kedua adalah al-baghdha, benci. Jadi jangan sesama muslim benci, nggak boleh. Kalau nikat bagaimana? Beliau mengatakan dia penyakit itu al-haliqah, menggundul. Menggundul apa? Haliqatud din, menggundul agama. Maksudnya menggundul itu menghabisi agama kita. Karena namanya gundul itu rambutnya habis. La haliqatus sya'r, tidak menggundul rambut, tapi menggundul agamamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. La tadkhulul jannah, kalian tidak bakal masuk jannah secara langsung. Mohon maaf. La tadkhulul jannah, kalian tidak bakal masuk jannah hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak bakal beriman secara sempurna hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta. Jadi yang dimaksud tu'minu ini adalah imanan kamilan, tidak bakal imannya sempurna sampai saling cinta. Berarti kalau saling benci sesama muslim maka imannya tidak sempurna. Kemudian beliau mengajari kita, afala unabbiukum, maukah saya beritahukan kalian bisyai'in, sesuatu, idza fa'altumuh, kalau kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling cinta. Afsyus salam, sebarkanlah salam bainakum, di antara kalian. Yang dimaksud menyebarkan salam adalah setiap kita berjumpa salam, kenal maupun tidak kenal, yang penting Islam. Hadis berikutnya 71, duthira, telah dilenyapkan, makanul bait, tempatnya Ka'bah. Falam yahujjahu, lalu tidak melakukan haji kepada Ka'bah, Hudun, Nabi Hud, wala Saleh, tidak pula Nabi Saleh. Kalau nabi-nabi yang lain haji. Hatta, sehingga bawa'ahu, menyiapkannya Allah li Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis ini dhaif. Yang dimaksud duthira, Ka'bah lenyap, itu karena terkena tofan atau banjir bandang di masa Nabi Nuh. Dan sudah sering saya sampaikan, menurut para ulama muhaqqiqin, banjir bandang di masa Nabi Nuh itu menenggelamkan seluruh bumi, termasuk daerah Sriwedari ini. Nah, termasuk di Ka'bah itu kena semua. Akhirnya rontok Ka'bah. Nah, karena rontok maka Nabi setelah Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud, tidak haji. Nabi Saleh juga tidak haji karena tidak tahu di mana tempatnya Ka'bah. Ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Hud dan Nabi Saleh melakukan haji, tapi riwayatnya juga dhaif, sama dengan ini juga dhaif. Jadi riwayat yang mengatakan haji dhaif, riwayat yang mengatakan tidak haji, dua nabi ini juga dhaif. Sampai akhirnya Allah siapkan untuk Nabi Ibrahim, maksudnya Allah beritahukan kepada Nabi Ibrahim, ini tempatnya di sini. Akhirnya Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah yang sudah roboh tadi. Tapi ada kelebihannya tempat Ka'bah itu. Di situ masih ada sedikit gundukan, di mana gundukan ini setiap kali ada banjir itu tidak akan terkena banjir. Sekitar-sekitarnya terkena banjir, tapi gundukan itu unik ya, pasti dilewati oleh banjir. Sehingga orang-orang mengira ini mungkin tempatnya Ka'bah ini. Sehingga kalau ada orang-orang punya hajat waktu itu, mereka segera berada di tempat tersebut, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berdoa di situ, rata-rata doanya mustajab. Nah, akhirnya Allah kasih tahu Nabi Ibrahim, memang tempat itulah Ka'bah, akhirnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 72. Dahyah, boleh juga dibaca Dihyah, nama orang sahabat Nabi. Al-Kalbi, Dihyah Al-Kalbi, yushbihu, menyerupai Jibril, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Wa Urwatu bin Mas'udin Ats-Tsaqafi, adapun Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, sahabat Nabi juga, yushbihu Isa bin Maryam, menyerupai Nabi Isa bin Maryam.
Wa Abdul Uzza, adapun Abdul Uzza bin Qatam, ini seorang tokoh kafir, yusbihud Dajjal, menyerupai Dajjal. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, meskipun di sini dikatakan mursal ya, tapi kata Syekh Al-Albani sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi, karena diserupai oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Kenapa Jibril menyerupakan diri dengan wajahnya Dihyah? Karena Dihyah ini sahabat Nabi yang paling ganteng nomor 1. Tidak ada yang lebih ganteng daripada Dihyah ini. Ada yang ganteng juga namanya Jarir. Sampai Jarir ini disebut oleh Umar sebagai Yusuful Ummah. Nabi Yusufnya umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sama Dihyah kalah ganteng. Dihyah ini saking gantengnya, kalau dia masuk satu kota, maka cewek-cewek di kota tadi semuanya langsung membuka jendela untuk melihat kegantengannya. Karena Dihyah ini kan pebisnis besar ya. Sehingga kalau masuk satu kota itu pasti membawa bisnis yang banyak. Dan dulu itu ketika mereka masih belum masuk Islam ya, kalau bawa dagangan pasti sambil nabuh drum band. Nah, sehingga semua orang tahu ya, ini kalau ada drum band rame-rame, ini berarti Dihyah datang. Maka cewek-cewek langsung buka jendela semua melihat ketampanan dia. Adapun Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, ini sahabat Nabi yang dulunya kafir, kemudian dia diutus oleh orang kafir Quraisy untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pada Sulhul Hudaybiyah. Akhirnya kemudian berikutnya Urwah ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Orang-orang Thaqif, As-Saqafi, orang-orang Thaqif. Maka kaumnya tidak terima, akhirnya malah dibunuh oleh kaumnya. Nah, maka dia seorang sahabat Nabi yang mulia, mati syahid. Dia menyerupai Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. 73. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, maksudnya dalam mimpi. Karena tidak mungkin seseorang itu masuk jannah betul-betul sebelum dia mati. Kecuali satu malam Mi'raj, Nabi itu sudah masuk jannah betul-betul. Saya masuk jannah dalam mimpi, fasami'tu, maka saya mendengar khosfatan, suara. Fakultu, maka saya bertanya, ma hadhihi, suara apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hadza Bilal, ini suaranya Bilal. Thumma, kemudian dakhaltul jannah, saya masuk jannah dalam mimpi. Fasami'tu, maka saya mendengar khasfatan, suatu suara lagi. Fakultu, saya bertanya, ma hadhihi, suara apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hadhil Rumaisa, inilah Rumaisa atau Rumaisa, pakai ghain atau pakai ra, sama ya, ini laqab bagi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan, putrinya Pak Milhan. Ini fadilah, ini hadis menunjukkan fadilahnya dua sahabat Nabi. Yang pertama Sayyidina Bilal, orang Habasyi hitam yang ahli adzan. Yang satunya lagi Rumaisa atau Rumaisa, yaitu Ummu Sulaim. Tentang Ummu Sulaim ini ada dua pendapat. Pendapat yang populer, dia adalah Ummu Anas, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini ketika dilamar oleh Abu Talhah, waktu itu Abu Talhah kafir, maka Ummu Sulaim mengatakan, hei Abu Talhah, orang seperti kamu itu semestinya kalau melamar tidak ditolak, tapi saya muslimah, kamu kafir, enggak selevel. Kalau kamu mau melamar saya, cukup kamu masuk Islam, enggak usah ngasih mahar, maharmu masuk Islam. Akhirnya dia pulang ke rumah, mikir, akhirnya masuk Islam. Nah, ini fadilahnya Ummu Sulaim. Kemudian setelah dia menikah, ini kan janda nih, suaminya nggak ada, bapaknya juga sudah mati. Nah, maka dia kemudian menyuruh Anas ini, wahai Anas, kamu nikahkan saya dengan Abu Talha. Nah, berarti anak itu bisa menikahkan apa? Ibunya, kalau bapaknya sudah mati. Pendapat yang kedua, Ummu Sulaim adalah khalatu Anas, bibinya Anas. Tapi pendapat ini kurang populer. Pendapat yang lebih populer yang pertama. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa masuk surga ketemu Ummu Sulaim, bisa bertanya kepada beliau, panjenengan itu sebenarnya ibunya Anas atau bibinya Anas? Karena para ulama berselisih pendapat yang benar yang mana. 74. Dakhaltul jannah, saya masuk jannah, fasami'tu, maka saya mendengar khasfatan,
suara baina yadayya di hadapan saya. Faqultu, saya bertanya, ma hadhil khasfah, apa ini suara? Faqila, maka dikatakan, hadza Bilalun yamshi amamak, ini adalah Bilal berjalan di depan Anda. Dalam hadis yang lain kalimatnya adalah bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan sebab apa kamu mendahului saya ke jannah? Tidaklah saya masuk jannah sama sekali kecuali saya mendengar suara sandalmu di depan saya. Semalam saya masuk jannah, maksudnya dalam mimpi, saya mendengar suara sandalmu di depan saya. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Makanya menimbulkan kebagongan di antara para ulama. Mereka bingung, ini gimana Nabi kok kalah sama Bilal? Nabi masuk jannah, Bilal sudah masuk duluan, nggak mungkin. Nah, maka mereka jawab bahwasanya ini bukan berarti yang lebih pertama masuk surga itu adalah Bilal, bukan ya. Maka kata-kata sabaqtani ya, kamu mendahului saya, itu maksudnya di depan. Maksudnya apa? Di depan. Sebagaimana hadis yang tadi, yaitu amami ya. Nah, engkau berada di depan saya, atau amamaka ya, di hadapan Anda. Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya yang pertama kali masuk surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dijawab oleh para ulama. 75. Dakhaltul jannah, saya masuk jannah lailata usriya bi, pada malam saya Isra Mi'raj. Kalau ini masuk jannah beneran. Fasami'tu, maka saya mendengar fi janibiha, pada sampingnya, wajasan, akan suara yang lirih. Fakultu, maka saya bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadha, ini apa ini? Qala, Jibril menjawab, hadha Bilalunil muadzin, ini adalah Bilal si muadzin. Hadis ini sekaligus menunjukkan fadilah adzan karena disebutkan al muadzin. Semestinya hadza Bilal cukup, tapi kenapa disebutkan al muadzin? Untuk menunjukkan fadilahnya orang yang mengumandangkan adzan. Wajas itu dari sisi bahasa Arab, arti asalnya itu adalah suara ular berjalan. Kan suaranya lirih, Pak. Enggak seperti kuda ya, koprak 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 ya. Nah, kemudian setiap suara lirih itu disebut sebagai wajas. Makanya dalam bab nikah itu juga dibahas tentang wajas, yaitu dimakruhkan oleh para ulama kalau ada seorang suami punya dua istri kemudian melakukan hubungan terdengar wajas oleh istri yang lain, itu enggak sopan. Nah, makanya dibuat rumahnya itu berbeda ya. Satunya di pojok utara kota Solo, yang satunya di pojok selatan kota Solo. Nah, jangan disatukan rumahnya. Demikian. 76. Dakhaltul jannata, saya masuk jannah, faraitu, maka saya melihat li Zaid bin Amr bin Nufailin, untuk Zaid bin Amr bin Nufail sahabat Nabi, darajataini, ada dua derajat di dalam jannah. Siapa sih Zaid bin Amr bin Nufail? Kata Syekh Munawi, Zaid bin Amr bin Nufail inilah yang menghibur Nabi ketika Nabi pertama ketemu dengan Jibril di Gua Hira, kemudian ketakutan sampai keder, sampai gemetaran, kemudian minta diselimuti oleh Khadijah. Oleh Khadijah kemudian dibawa kepada Zaid bin Amr bin Nufail ini. Apakah ada hubungan kerabat? Ada. Dia adalah ibnu Ammi ya. Ini adalah sepupunya Khadijah. Nah, kemudian dibantah oleh sebagian para masyayikh hadis yang populer bahwasanya yang menghibur Nabi pada saat itu bukan Zaid bin Amr bin Nufail, tapi Waraqah bin Naufal. Beda lagi. Kalau yang ini Nufail dan ini adalah kakeknya, kalau ini adalah Naufal dan ini adalah bapaknya, Waraqah bin Naufal. Kalau ini kan Zaid bin Amr bin Nufail, beda. Nah, sehingga saya sendiri tidak tahu ya yang benar yang mana.
Bisa jadi juga kalau ini karena dua-duanya hadis yang sahih, berarti Khadijah itu membawa kepada dua orang. Setelah ketemu dengan Waraqah, dan itulah yang lebih populer ceritanya, Waraqah menghibur Nabi, beliau mengatakan, wahai Muhammad, gak usah sedih, karena yang datang kepada kamu itu bukan setan, itu adalah malaikat yang dulu datang dengan membawa wahyu kepada Nabi Musa. Setelah itu kemudian dibawa kepada Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini sahabat Nabi yang sudah lama masuk Islam, tapi dia menyembunyikan Islamnya. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain yang menampakkan Islamnya, dia menyembunyikan Islamnya. Tampaknya dia tidak mau berurusan sama orang-orang itu. Yang penting saya mengikuti ajaran yang benar. Kemudian dia punya kebiasaan, Zaid bin Amr bin Nufail ini memberikan makan kepada para janda-janda. Nah, sehingga ketika orang-orang pada hijrah, maka para janda tadi melarang Zaid untuk berhijrah. Kamu jangan hijrah, karena kami masih butuh kepada nafkah yang kamu berikan. Akhirnya beliau tidak hijrah, tapi kemudian hijrah pada Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Dia kemudian hijrah ke Madinah. Dan hijrah bersama dia 40 orang, rame-rame semuanya menyertai beliau hijrah ke Madinah. Ini fadilahnya Zaid bin Nufail, sehingga wajar kalau dia mendapatkan darajatain, 2 derajat yang tinggi di dalam surga. 77. Dakhalatul jannah, saya masuk jannah, faraitu, maka saya melihat ala babiha, pada pintu jannah ada tulisan yang pertama, as-sadaqatu bi'asyaratin, sedekah itu dinilai 10 kali lipat. Wal qardu, adapun pinjaman bi thamaniyata asyara, dinilai 18 kali lipat, pahalanya lebih besar. Fakultu, maka saya bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, kaifa syaratis sadaqah bi asyra, bagaimana sedekah itu menjadi 10 kali saja? Wal qardu bi thamaniyata asyar, sementara utangan malah 18 pahalanya. Qala, Jibril mengatakan, li'anna sadaqata, karena sedekah itu taqa'u, jatuh, fi yadil ghani, pada orang yang kaya, wal fakir, dan orang yang fakir. Wal qardu, adapun pinjaman itu la yaqa', tidak mungkin jatuh, tidak mungkin mengenai, illa fi yadi, kecuali pada tangannya, may yahtaju ilaih, orang yang butuh kepadanya. Orang tidak butuh enggak mungkin pinjam. Orang pinjam berarti dia pas butuh. Berarti ketika kita berikan uang kepada dia, ini membantu orang yang sangat kesusahan, maka pahalanya lebih besar. Tapi hadisnya memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, kata Syekh Albani dhaif. 78. Dakhaltul jannah, saya masuk jannah, fa sami'tu, lalu saya mendengar fiha, di dalam jannah, qiraatan, ada bacaan. Fakultu, saya bertanya, man hadza, ini siapa yang baca ini? Kata-kata baca itu maksudnya baca Quran. Qalu, mereka menjawab, Harithah bin Nu'man, itu adalah Harithah bin Nu'man, seorang sahabat Nabi yang dari kalangan Bani Najjar, orang-orang Ansar. Kemudian Nabi berkomentar, kadzalikumul bir, seperti itulah birrul walidain. Kadzalikumul bir, seperti itulah birrul walidain. Dari mana taunya bahwa bir yang dimaksud di sini adalah birrul walidain? Karena bir itu artinya kebaikan. Apapun kebaikan disebut al-bir, tapi yang dimaksud di sini birrul walidain. Karena pada hadis yang lebih lengkap disebutkan wa kana abarran nasi bi ummih, adalah Harithah ini orang yang paling birrul walidain kepada ibunya. Nah, tambahan ini sayangnya tidak ditampilkan oleh Imam Suyuti di sini. Seandainya disampaikan di sini lebih nyaman supaya kita tidak salah paham. Jadi maksudnya Nabi adalah seperti itulah birrul walidain, menyebabkan orang masuk jannah pada derajat yang tinggi. Maka mari kita birrul walidain, yaitu tidak menyakiti orang tua kita, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara psikis atau hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadisnya meskipun dhaif sanadnya tapi sahih maknanya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu.
Hadis riwayat Qudai sahih maknanya. 79. Dakhaltul jannah, saya masuk jannah. Faraitu, lalu saya melihat fiha, di dalam jannah, janabidha. Untuk janabidh ini saya cari dalam syarahnya tidak dijelaskan. Maka kita cari dulu apa makna janabidh dari sisi bahasa. Karena ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di mana Abu Ya'la itu belum ada yang mensyarah hadisnya. Ternyata juga ada diriwayatkan oleh Bukhari ya. Nah, kalau Bukhari berarti gampang carinya. Coba kita buka yang Sahihain. Janabil itu jamak dari jambadah wahyal qubbah. Kubbah. Nah, ini mungkin tidak disyarah oleh Syekh Munawi gara-gara apa? Sudah mafhum bagi beliau gampang. Janabid itu semua orang Arab sudah tahu ya. Nah, kita orang Jawa Pak, belum tahu ya. Janabidah beberapa kubbah, tahu kubbah ya? Kubbah itu rumah yang bundar atasnya itu, namanya disebut kubbah. Jadi orang Arab itu kalau menyebut kemah yang kotak, nah, itu disebut khaymah. Kalau kemah yang bundar, mereka menyebut apa? Kubbah. Nah, janabid ini nama lain dari kubbah. Saya melihat kubbah-kubbah minal lu'lu', dari mutiara. Turabuha, yang tanahnya itu adalah al-misku, minyak wangi misik, maksudnya sangat wangi. Faqultu, maka saya bertanya, liman hadza ya Jibril, milik siapa nih Jibril? Qala, beliau katakan, lil muadzinin, untuk para muadzin, wal a'immah, dan imam-imam, min ummatika, dari umatmu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dikatakan palsu oleh Asy-Syekhul Albani rahimahullahu taala. Adapun perselisihan para ulama tentang siapa yang lebih utama, apakah muadzin ataukah para imam, sudah pernah kita jelaskan dulu bahwasanya sebagian ulama berpendapat muadzin lebih utama daripada imam. Ini hadis bisa juga dijadikan dalil untuk itu, karena disebutkan muadzin dulu baru imam, imamnya ditaruh belakang, berarti lebih utama muadzin. Tapi sayangnya hadisnya palsu tadi menurut Syekh Albani. Adapun yang berpendapat imam lebih utama, karena Rasulullah itu seumur-umur tidak jadi muadzin tapi malah jadi imam, berarti imam lebih utama. 180. Dakhaltul jannah, saya masuk jannah, fasami'tu, lalu saya mendengar khashfatan baina yadayya, atau khashafatan, suara di hadapan saya. Faqultu, maka saya bertanya, ma hadhil khashafah, apa ini suara? Kila, dikatakan Al-Ghumaisa bintu Milhan. Ghumaisa itu adalah lakopnya. Sehingga dari sini kita ambil pelajaran juga, boleh seseorang itu disebut lakopnya kalau lakopnya bukan lakop yang jelek. Yang tidak boleh itu adalah lakop yang jelek yang tidak disukai oleh pemilik lakop tadi. Tapi kalau lakop yang baik tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tanabazu bil alqab. Hujurat 11. Jangan saling memanggil dengan lakop-lakop, itu maksudnya lakop yang jelek. Karena Allah mengatakan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama yang fasik setelah iman, yaitu ada orang Yahudi masuk Islam kemudian masih dipanggil Yahudi. Nah, itu adalah lakop yang jelek seperti itu. Humaisa ini namanya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dia adalah Ummu Sulaim yang sudah kita bahas tadi ya. Apakah dia itu ibunya Anas ataukah dia itu bibinya Anas, diperselisihkan juga. 81. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, faida, ternyata ana, saya melihat binahrin, sungai, hafatahu, kedua tepinya, khiyamul lu'lu, adalah kemah mutiara. Nah, bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau tadi janabid itu kubah berarti bundar, kalau di sini khiyam khaymah itu adalah kemah, yaitu yang kotak. Fadarabtu, maka saya pukulkan
Biyadi dengan telapak tangan saya ila ma yajri fihi ilma kepada sesuatu yang air itu mengalir padanya. Faida ternyata miskun itu adalah minyak wangi misik azfar yang murni. Kata-kata azfar itu ternyata tidak banyak orang Arab tahu, Pak. Karena ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi, Anas bin Malik, sahabat Nabi juga nggak tahu. Dia tanya, ya Rasulullah, azfar itu apa? Azfar itu yang tidak ada campurannya. Berarti apa? Murni. Fakultu maka saya bertanya, ma hadza ya Jibril? Ini apa Jibril? Qala, beliau mengatakan hadzal kautsar. Ini sungai Kautsar. Alladzi a'takahu Allah, yang Allah berikan kepada engkau. Maksudnya yang disebutkan pada surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu ada dua. Yang pertama adalah Nahrul Kautsar, sungai Kautsar. Yang kedua adalah Haudul Kautsar, telaga Kautsar. Sungai itu adalah sumbernya, telaga itu adalah cabangnya. Sungai Kautsar ini di dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kemudian mengalir ke semua surga bawahnya. Kalau telaga Kautsar ini adalah yang di luar surga. Maka orang-orang yang sudah mereka itu dijamin masuk surga, disuruh minum dulu ke telaga Kautsar. Kalau sudah minum ke telaga Kautsar berarti berhak masuk surga. Yang tidak minum dari telaga Kautsar berarti tidak berhak masuk surga saat itu. Meskipun khilafiyah ya, itu adalah pendapat yang paling populer membedakan antara Nahrul Kautsar dengan telaga Kautsar. 82. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, fa idza ternyata ana saya bi qasrin, melihat istana min dahabin dari emas. Fakultu maka saya bertanya, liman hadzal qasr, untuk siapa istana ini? Qalu mereka menjawab, li syabin, untuk seorang pemuda min Quraisy, dari Quraisy. Pemuda itu dari sejak balik sampai dengan usia 30 tahun itu disebut pemuda. Ada juga yang mengatakan sampai usia 40 tahun. Tapi pendapat yang mengatakan 30 itu lebih populer karena ahli jannah itu disebutkan dalam hadis usianya 33 tahun, enggak sampai 40. Li syabin min Quraisy, pemuda Quraisy, tidak disebutkan namanya. Kenapa? Para ulama katakan supaya muncul fadilahnya orang-orang Quraisy. Jadi memang orang-orang Quraisy, marga Quraisy itu punya fadilah daripada marga-marga yang lain. Dan kita orang Jawa yang pesek ini jangan iri dengan orang Quraisy yang mancung-mancung itu. Sehingga kemudian mengatakan nggak ada itu nasab Alwi itu putus, itu nggak ada keturunan Nabi di Indonesia. Ini orang-orang dengki, iri itu. Memang orang Quraisy itu punya fadilah. Nggak percaya orang-orang Quraisy punya fadilah, baca sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, innalil Quraisy, orang Quraisy itu memiliki kekuatan double, dua orang laki-laki dari non Quraisy. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Nah, banyak orang-orang yang gara-gara kurang banyak baca hadis kemudian termakan oleh isu-isu tersebut nih, sehingga ikut-ikut menyebarkan nih, bahwasanya nasab Alwi yang ada di Indonesia ini terputus sanadnya. Ngawur sekali itu, menyelisih ijma' para ahli nasab. Fadhanantu, lalu saya menyangka anni, bahwasanya saya ana huwa, saya itulah dia yang dimaksud tadi. Faqultu, maka saya bertanya, wa man huwa, siapa pemuda tadi? Qalu, mereka mengatakan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan kata-kata zahab, emas, dengan kata-kata Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Surga itu kan ada dua macam kan, ada surga emas, ada surga perak. Surga emas derajatnya lebih tinggi daripada surga perak. Maka berarti dari sini kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ini surganya termasuk surga tingkatan tinggi. Nah, kalau hadisnya sahih mengatakan begini, kemudian orang-orang Syiah mencela, mencaci Sayyidina Umar, di mana letak kebenaran ucapan mereka itu di mana? Maka jelas sekali bahwasanya Syiah itu sangat-sangat sesat karena bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita pelajari Quran, pelajari hadis, kita akan tahu mana yang sesat, mana yang tidak, itu kita tahu. Kita nggak perlu ngobok-obok ajaran mereka, nggak perlu. Jadi seumur-umur panjangan tidak pernah ngobok-obok ajaran Syiah, nggak penting.
Yang penting panjenengan opo-opo pelajari Quran, pelajari hadis, nanti tahu sendiri mana benar mana salah. Karena sudah punya prinsip. Ini prinsipnya sabda Nabi ini yang benar. Kemudian falaula, maka kalaulah tidak ma'alimtu, apa yang saya ketahui min ghairatika, dari cemburumu wahai Sayyidina Umar, la dakhaltuhu, saya akan masuk ke dalam jannah tadi. Karena Sayyidina Umar ini terkenal pencemburu sekali. Kalau dia punya istri, kemudian diganggu orang, oh bisa naik pitam dia. Maka Rasulullah kemudian tidak mau masuk ke istana tersebut karena teringat dengan cemburunya, sifat cemburunya Sayyidina Umar. Nah, hadis ini dipotong ya. Kelengkapannya adalah Sayyidina Umar kemudian menangis sambil mengatakan, "A'alaika aghar?" Apakah sepantasnya saya cemburu kepada Anda ya Rasulullah? Enggak mungkin lah, Anda itu akan mengganggu istri saya, enggak mungkin. 83. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, fastaqbalatni, maka menyambut saya jariyatun, seorang anak kecil perempuan, syabatun, yang masih muda. Fakultu, maka saya mengatakan, liman anti, untuk siapa kamu itu? Qalat, maka jariyah tadi mengatakan, li Zaid bin Harithah, untuk Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini disebut sebagai hibbun Nabi, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi kepada Zaid bin Harithah. 84. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, al-barihah, tadi malam. Kata-kata al-barihah itu diucapkan oleh seseorang setelah tergelincir matahari. Jadi sekarang misalnya jam setengah 12 kan sudah tergelincir matahari. Kemudian jam 12 saya ngomong tadi malam, nah, itu pakai kata-kata al-barihah. Kalau saya mengatakannya habis subuh, itu bukan al-barihah tapi al-lailah. Sama artinya tadi malam. Tapi kalau pada subuh sampai zuhur ngomongnya al-lailah. Tapi kalau sudah masuk zuhur sampai seterusnya ngomongnya al-barihah. Saya masuk jannah tadi malam, berarti Nabi sabdanya ini pas siang hari. Dan ini masuk jannah maksudnya dalam mimpi. Fa nadartu fiha, lalu saya melihat di dalam jannah, fa idza, ternyata Ja'far bin Abi Thalib, ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatiru, dia terbang ma'al malaikah, bersama para malaikat. Artinya punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia perang, kemudian tangannya dipotong oleh musuh sehingga sudah tidak punya tangan lagi, maka diganti oleh Allah dengan yang lebih sempurna, yaitu sayap, seperti sayapnya para malaikat. Dan ini sekaligus menunjukkan bekas-bekas ibadah dimuliakan Allah. Jihad itu ibadah, maka tangannya putus gara-gara jihad, ini bekas ibadah. Panjenengan sholat kemudian jidatnya ada sedikit hitam-hitam, itu bekas ibadah. Itu sesuatu yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang mengatakan jidat hitam berarti khawarij, enggak benar. Orang khawarij itu jidatnya hitam keterlaluan sampai seperti dengkul kambing. Saking dahsyatnya sholat mereka terlalu lama sampai berlebihan seperti itu. Tapi yang seperti kita kita ini tidak seperti mereka. Itu jidatnya biasa-biasa, enggak sampai hitam dahsyat. Wa idza, dan ternyata Hamzah ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttaqiun, dia bersandar ala saririn, di atas sarir dipan. Ini semuanya menunjukkan fadilahnya sahabat-sahabat yang disebutkan ini. 85. Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, fa idza, ternyata ada jariyatun, ada seorang perempuan kecil, adma, yang dia itu berkulit coklat, laksa, yang sedikit hitam. Jadi coklat tapi cenderung ke hitam. Mungkin istilah kita apa? Sawo matang. Fakultu, maka saya tanya, ma hadhihi ya Jibril? Apa ini? Kok di dalam surga ada cewek hitam nih? Faqala, maka Jibril mengatakan, innallaha ta'ala, Allah Ta'ala itu arafa syahwata Ja'far bin Abi Thalib, mengetahui syahwatnya Ja'far bin Abi Thalib, lil udn, kepada cewek-cewek yang kulitnya coklat, al-lu's, yang sedikit hitam. Fa khalaqa lahu, maka Allah ciptakan untuk Ja'far hadhihi, cewek yang coklat ini. Ini hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai keyakinan bahwa di surga ada
cewek coklat, cewek hitam. Tapi dari ringkasnya gini, kalau panjenengan itu suka istri negro, maka panjenengan kalau masuk surga minta istri negro dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin tidak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zukhruf ayat 71, "Wa fiha ma tashtahihil anfus." Di dalam surga ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Panjenengan sukanya apa? Mungkin rata-rata orang itu kan suka yang putih, bersih ya. Tapi ada juga yang suka hitam manis, gitu kan? Black sweet sampai ada istilah begitu kan? Nah, maka kalau ada yang suka begitu, semuanya pasti ada dalam surga. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam surga dengan Ja'far bin Abi Thalib sehingga kita bisa bertanya kepada beliau, apakah betul Anda itu suka istri yang coklat kehitam-hitaman? Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo tuh. Ya. Istilah awalnya sofek terus karena setelahnya ya. Itu seolah-olah satu hadis dipakai dua sanad sofek, sanad sofek. Sebenarnya bukan begitu, tapi maksudnya kalimat dawu mardakum bisadaqah ini kalimat yang sahih dalam hadis yang lain. Dawu mardakum bisadaqah ini yang sanad pertama sahih. Tapi yang ini sanadnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Sanadnya Dailami dalam Musnad Firdaus. Tapi lafalnya ini lafal yang sahih dalam hadis yang lain. Adapun lafal yang kedua, fa innaha tadfa' ankumul amrad wal a'rad, kita belum temukan lafal yang hadis sahih yang seperti ini. Itu maksudnya. Meskipun saya sudah sampaikan tadi ya bahwa maknanya juga sama dengan hadis yang kita baca tadi. Nih. Dipakai sama tadi. Iya. Dipakai. Tapi itu dijual kulit. Terus kalau diberikan ke orang lain terus jadi orang lain yang menerima itu terus nggak tahu atau gimana yang menjual gitu. Menjual kulit yang sudah disamak itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan karena menjual itu termasuk dari kemanfaatan. Rasul mengatakan intafa'tum, kalian mengambil manfaat dari kulit bangkai tersebut. Nah, sebagian lagi mengatakan nggak boleh dijual. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak boleh dimakan maka tidak boleh dijual. Ada khilafiyah di antara para ulama. Nah, sehingga masalah tadi menjadi ringan karena adanya yang membolehkan. Sehingga seandainya kita ngikuti pendapat yang tidak boleh menjual, tapi kemudian diberikan kepada seseorang nggak tahu kalau itu adalah dari bangkai, akhirnya dia jual, masih ringan karena ada pendapat yang membolehkan. Khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.